Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan diri, nama saya Fajar Mayanti dengan NIM 2502532. Saya Khairul Rijal dengan NIM 2502441. Saya dari Zakin Syaiki dengan NIM 2502409. Saya Luther ID dengan NIM 2502226. Saya Nurhalifah Andra dengan NIM 2502425. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mengobservasi salah satu pelaku usaha tadi yang ada di daerah Wonosari, Kampung Areng. Selamat menyaksikan. Guys, jadi kita harus mendaki dulu. Green Gun-Gun, teman-teman pernah lihat di Instagram atau di website itu ada. Green Gun-Gun ini dari tahun 2016, tapi jalan terus sambil berkembang. Itu pengembangan riset dari keilmuan di bidang hayati. Hayati itu berarti biologi, karena aku S1-nya juga dulu biologi di Unpad. Aku mencoba bikin inovasi dari hasil revisian waktu itu. Jadi emang utamanya itu konsennya sebenarnya di pedulian pada sampah. Jadi memang waktu itu kan ada sampah revisian fiksi kayak gitu kan. Terus model kok sayang mengingat banyaknya kenangan gitu kan. Jadi aku coba olah dari sampah kertas itu, terus aku perpadukan dengan potensi yang ada di kampung ini. Kampung ini kan namanya Kampung Areng. Kampung Areng, dia Kampung Areng, terus Cijengkol, pokoknya satu desa inilah ya. Di desa ini itu terkenal dengan hasil panen biji. Bijinya sama semai apa? Yang di bawah tadi lihat ada yang ngebun-bun, itu namanya bun-bun. Nah bun-bun itu dia menyemai biji. Jadi ibu-ibu petani di sini mereka semai tanaman, semai dari biji terus jadi bibit tanaman kecil, terus dibeli sama petani baru nanam pindahin ke kebun kayak gitu. Jadi di sini tuh kayak sejarah awal mulanya ada kayak gitulah, baru nanti nyebar ke Cikole kayak gitu baru banyak. Jadi awal mulanya ada di sini. Istilahnya apa sih ya? Leluhurnya lah yang bisa panen biji brokoli. Aku bikin souvenir buat bagi-bagi souvenir pernikahan itu pertama dari hasil buatanku sendiriku, namanya souvenir kertas ini. Jadi ya dari sampah kertas itu nanti dijemur, terus dibagi-bagi nih souvenir. Terus souvenirnya ini nanti ngajakin orang buat nanam. Tapi experience-nya adalah bisa nanamnya dari kertas gitu kan. Gitu sih awal mulanya, sehingga konsennya kemudian diperlebar dari yang aku peduli sampah itu, karena kita tahu ya masalah sampah kan sebenarnya kuncinya cuma dari minat orang untuk pilah sampah gitu kan. Nah ini kita buat supaya dari sampah sampah pilah sampah itu kemudian dikembangin jadi masalah dari minat anak muda yang kurang menanam. Terus kita ajak aku buat kolaborasi sehingga jadilah produk-produk. Pengerjaan kalau di Green Gun itu kan yang ngerjain ibu-ibu. Emang aku fokusnya ke pemberdayaan ibu-ibu dan berusaha untuk nggak mengganggu tujuan rumah tangga mereka gitu. Jadi misalnya karena mereka itu istri gitu kan, jadi kan aktivitas utamanya itu rumah tangga. Nah, sehingga aku bikin kesepakatan kalau misalnya nggak mau ada jam kerja, misalnya harus datang ke sini jam berapa, silakan pekerjaan bisa dibawa pulang, tapi harus selesai dengan tenggat waktu gitu. Jadi kalau misalnya kunjungannya bentuknya keluarga, kayak misalnya di bawah 10 orang lah, itu sifatnya aku masih open donasi. Jadi kalau datang ya tiketnya tiket donasi gitu, tiketnya donasi. Tapi kalau misalnya berapa banyak, misalnya 20 anak sekolah kayak gitu, nah itu baru kita open tiket tergantung belajarnya apa. Gitu. Aku nyari konsennya adalah cari pupuk yang satu nggak bau gitu kan, terus udah diolahnya, ya pilihannya antara kelinci sama kambing gitu. Cuma karena suasana kondisinya naik di atas, jadi paling mudah ya kelinci. Atau ternak kelinci, ternak ininya sih ngajak masyarakatnya sih kalau pikiran mau bikin kertas dari daun kering, mau ngembangin ke situ. Cuman memang sebelumnya aku sambil riset juga, terus ya aku lebih banyak ke inovasi perbaikan produk sebelumnya, misalnya yang kurang bagus, terus ke efisiensi pengerjaan lah, model bisnisnya itu namanya model bisnis wirausaha berkelanjutan. Model bisnis kanvas dari bisnis wirausaha berkelanjutan. Itu kita mengadaptasi dari namanya ekonomi circular. Itu dia dicetuskan ekonomi circular itu untuk tata kelola pemerintahan. Jadi gimana caranya supaya misal nih pemerintah yang bagian daerah, misalnya di Lembang ada proyek apa, misalnya proyek, terus ada sisa proyek nih, proyek ini nanti diintegrasikan untuk proyek yang lain kayak gitu. Nah ini penerapannya dipakai di bisnis, entah skala kecil skala besar. Kalau ada sisa itu harus gimana caranya biar itu bisa dipakai lagi terus sampai di titik dia nggak bisa jadi apa-apa. Kalau dulunya itu pertama di bisnisku ini kita nerapin namanya Sustainable Development Goal sebenarnya. Kenapa bisa dibilang itu karena 3 pilar yang ada itu kita pegang sebagai prinsip.
Jadi kalau ada ekonomi, sosial dan apa satunya lingkungan, itu ekonomi itu sebagai syarat istilahnya, syarat sebagai bentuk berjalannya bisnis. Kemudian sosial sama lingkungannya itu sosial kita ada dari pemberdayaan perempuannya, kemudian sama aktivitas kita siap Ramadan dari pesantren kelas buat anak-anak di sekitar rumah produksi. Terus kita ada model tanggung jawabnya, misal setiap aktivitas yang kita lakukan itu pasti menghasilkan emisi, ya kan? Entah kita jalan atau kita belanja online, itu ada proses emisinya kan. Nah itu gimana bentuk tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya kita bisa dari nanam, kita ganti nih. Jadi kalau di bisnis itu ada istilah namanya moral ethics dalam bisnis. Jadi itu sebenarnya ada dimiliki oleh orang-orang yang punya moral ethics.